Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat temas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, "Di manakah engkau, ketika aku meletakkan dasar bumi?" Tertulis di dalam kitab Ayub 38 ayat 4, judul renungan kita hari ini adalah, "Apakah Anda di sana?" Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ayub 38 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Di manakah engkau, ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Ayub 38 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Anda akan dapat mempercayai Alkitab, jika Anda mempercayai penulisnya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Sikap Anda terhadap Alkitab tergantung pada sikap Anda terhadap kalimat pertama dari kitab Kejadian. Alkitab diawali dengan pernyataan yang sederhana, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Jika Anda mempercayai hal itu, Anda juga dapat mempercayai Alkitab secara keseluruhan. Jika Anda menolak pernyataan itu,
maka Anda juga akan menyangkal setiap kebenaran pokok lain dalam kitab suci. Yo dan Charlie sedang berdebat tentang Kejadian 1 ayat 1. Yo mengatakan bahwa ia percaya mengenai kejadian penciptaan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Charlie adalah orang yang tidak percaya, dan berusaha keras mengemukakan teorinya sendiri tentang bagaimana dunia diciptakan dan bagaimana kehidupan berkembang dari sel yang mula-mula menjadi binatang melata, kera, dan manusia. Setelah selesai mengemukakan teorinya, Yo memandang Charlie dan berkata, "Apakah Anda berada di sana saat itu, Charlie?" Pertanyaan yang bagus. "Tentu saja aku tidak berada di sana," jawabnya. Yo berkata, "Tapi Allah ada di sana. Dialah satu-satunya pribadi yang ada di sana saat itu dan aku lebih mempercayai kata-kata saksi mata itu daripada dugaan orang-orang yang hanya mengandalkan imajinasinya sendiri." Dalam pengadilan, kesaksian dari saksi mata sangatlah berperan. Kesaksian yang hanya merupakan kabar angin akan dikesampingkan. Hal yang sama berlaku untuk penciptaan. Allah bertanya kepada Ayub, "Di manakah engkau? Ketika aku meletakkan dasar bumi, Allah ada di sana saat itu." Sehingga firman-Nya dapat dipercaya. Pelayanan yang penuh kasih. Saat ini kita akan mulai membahas tema, pelayan yang penuh kasih. Pelayan yang penuh kasih ini digambarkan Paulus kepada kita dengan penuh semangat sebagai berikut. "Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik." Intinya Paulus hendak mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang pelayan Tuhan kita harus punya semangat melayani yang kuat dan tangguh. Semangat hamba-hamba Tuhan diperlihatkan kepada kita, bahwa sesungguhnya kita diingatkan bagaimana untuk mampu bertahan dalam kehidupan yang terberat sekalipun, yakni mampu untuk mengendalikan diri melalui kuasa kasih karunia Allah yang telah diberikan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Iman yang telah kita miliki melalui darah Kristus adalah kekuatan kita untuk mampu mengendalikan diri dalam dunia yang tidak menentu dan penuh tantangan. Paulus menyadari bahwa tugas pelayanan yang diterimanya bukan karena kehebatannya tetapi semata-mata karena kemurahan Allah. Pelayanan yang diterimanya dilihat sebagai bentuk kebaikan Allah, dan Allah memberi kesempatan baginya untuk melakukan pekerjaan yang begitu mulia itu. Itu sebabnya ia melakukan pelayanannya dengan hati yang murni, tulus dengan tujuan memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus yang telah memanggil, memilih dan memakai dia benar-benar menjadi seorang pelayan yang rendah hati serta takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang ia kerjakan hanya fokus terhadap tugas yang dipercayakan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, Paulus berusaha untuk menjaga kesaksian hidupnya agar ia tidak menjadi batu sandungan, menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, bahkan dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, berjaga-jaga dan berpuasa. Semua ia jalani dengan kerendahan hati. Ia sadar benar bahwa kesulitan dan segala tantangan yang dihadapi adalah konsekuensi kesetiaan dalam melayani Tuhan. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah caranya agar kita mampu menjadi seorang pelayan yang penuh kasih?
ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita disebut seorang pelayan yang penuh kasih, yakni: pertama, janganlah kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Saul Paulus menasihati kita supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Dalam ayat 1 disebutkan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Secara tersirat, Paulus mengingatkan kita supaya kita menggunakan kasih karunia Allah menjadi dasar yang kuat dalam pemberitaan Injil-Nya, supaya pelayanan kita berkakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah, serta membawa banyak jiwa mengikut Dia. Kedua, pelayanan kita harus membawa penyelamatan. Paulus menyatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Melalui ayat ini, Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kutipan pernyataan Tuhan Yesus tersebut mengatakan bahwa pada waktu Tuhan berkenan, pada saat Tuhan Yesus berkehendak, maka Ia akan dengan sukacita mendengarkan doa-doa kita. Selanjutnya, firman tersebut juga mengatakan bahwa pada hari Tuhan Yesus Kristus berkehendak menyelamatkan kita, maka Ia akan melawat, menyertai, menopang dan menolong kita menyelesaikan berbagai masalah yang menghimpit kita. Ia akan datang melawat, menolong, menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ketiga, sebagai pelayan Allah kita harus menahan segala perkara dengan kesabaran. Paulus tidak menghendaki terjadi seseorang yang tersandung karena pelayanan mereka. Ia tidak ingin pelayanan pemberitaan firman Tuhan akan menimbulkan batu sandungan bagi orang-orang tertentu yang tidak suka terhadap pelayanan mereka. Paulus menginginkan supaya pelayanan firman Tuhan berlangsung tanpa cacat dan cela. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dan para hamba Tuhan menunjukkan bahwa diri mereka adalah pelayan Tuhan yang dapat bertahan dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran dengan penuh kesabaran. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Keempat, seorang pelayan Allah harus mampu menanggung segala dera. Paulus menambahkan bahwa mereka adalah pelayan Tuhan yang dapat menanggung dera dan derita dengan penuh kesabaran. Bahwa mereka dapat dengan sabar dan ikhlas diejek, dihina, dianiaya dan dipenjara. Bahwa mereka dengan sabar berupaya, berjerih payah dan berjaga-jaga dengan hati yang tulus, dengan kemurahan hati, kesabaran, serta dalam kasih Allah dan Roh Kudus yang tidak munafik. Kelima, seorang pelayan Allah harus mampu menjadi pemberita kebenaran dan kekuasaan Allah. Paulus menyatakan bahwa mereka, baik dirinya maupun hamba-hamba Tuhan lainnya, dengan sabar dan ikhlas melakukan pemberitaan kebenaran firman Tuhan dan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Mereka menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau membela diri mereka, yaitu ketika mereka dihormati atau dihina, ketika mereka diumpat atau dipuji,
maupun ketika mereka dianggap sebagai penipu atau dipercaya oleh semua orang yang dilayaninya. Keenam, sebagai pelayan Allah harus siap menerima berkat Allah. Melalui ayat-ayat ini Paulus memberi didikan, ajaran dan nasihat kepada kita bahwa mereka, baik dirinya maupun hamba-hamba Tuhan lainnya, selalu sabar ketika ia dianggap sebagai orang yang tidak mereka kenal, namun terkenal. Mereka dengan sabar jika dianggap sebagai orang yang nyaris mati, namun sesungguhnya mereka hidup karena iman kepada Tuhan Yesus. Mereka, pelayan-pelayan Tuhan itu tetap tenang dan tidak marah, meskipun mereka diperlakukan sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Mereka tahan dalam pencobaan sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Mereka tabah dan tahan uji sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Mereka sabar sebagai orang tak bermilik, sekalipun mereka memiliki segala sesuatu. Renungkan, sudahkah kita menjadi seorang pelayan Allah yang sabar, rendah hati dan tahan uji? Sudahkah kita memberi pelayanan pemberitaan firman-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa? Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah melakukan pelayanan sesuai dengan karunia yang dianugerahkan-Nya kepada kita. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah melayani firman Tuhan dengan sabar, rendah hati dan tahan uji. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah memberi pelayanan pemberitaan firman-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa. Berbahagialah kita yang dengan sabar berupaya, berjerih payah, dan berjaga-jaga dengan hati yang tulus, dengan kemurahan hati, kesabaran, serta dengan kasih karunia Allah dan Roh Kudus dalam melayani Tuhan, karena Dia sudah lebih dulu melayani kita dengan penuh kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Berbahagialah kita yang sudah memberi pelayanan pemberitaan firman-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa, karena Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita, sudah menyediakan upah besar di sorga. Berbahagialah kita yang sudah melayani firman Tuhan dengan baik, lebih baik dan terbaik, karena Dia sudah menyediakan bagian hidup kekal yang penuh sukcita dan damai sejahtera di sorga. Karena itu, maka janganlah sia-siakan iman yang telah dianugerahkan pada kita, sebab itulah yang akan menjadi kekuatan dan pertahanan kita. Manusia dan hewan diselamatkan Tuhan. Mazmur 36 ayat 7 berkata, "Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan." Allah memberikan keselamatan bukan hanya kepada manusia, melainkan kepada semua ciptaan-Nya, termasuk hewan. Kita meyakini bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Meskipun manusia secara sengaja maupun tidak telah menghancurkan alam dengan berbagai cara dan juga bencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia, namun pemeliharaan Allah terus berlangsung. Buktinya, setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Misalnya, setelah tsunami, alam yang rusak dan porak-poranda secara perlahan mengalami pemulihan. Kehidupan manusia yang terganggu juga mengalami pemulihan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Tetapi sekarang berangsur-angsur kehidupan manusia mulai pulih dan normal. Meskipun semuanya tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala, namun manusia dan alam tetap bertumbuh. Hal ini membuktikan bahwa pemeliharaan Allah terus berlangsung.
Pemazmur menunjukkan bagaimana Tuhan menyatakan cintanya. Cinta Tuhan keluar dari dirinya tertuju kepada manusia. Bahkan, hewan pun mendapatkan cinta Tuhan. Ini menunjukkan bahwa cinta Tuhan terarah bagi semua ciptaannya. Cinta Tuhan tak bisa disekat, apalagi dibatasi. Dalam cinta Tuhan, manusia berlindung. Itu berarti cinta Tuhan meneduhkan dan menenteramkan. Tuhan menghendaki semua ciptaannya sejahtera. Hidup itu baik sebab Tuhan adil. Keadilan Tuhan tegak laksana gunung dan terbagi luas seperti samudra. Kasih dan keadilan Tuhan itulah yang dipuji pemazmur. Itulah juga yang kemudian digenapi dalam hidup dan karya Yesus. Jika kita melihat tindakan pemeliharaan Allah dalam hidup kita, maka kita akan menemukan beberapa aspek pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, yakni: pertama, pelestarian. Dengan kuasanya, Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas, "Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan." Ya Tuhan, dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata peliharakan, kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kedua, penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan musim dan memberi makan manusia dan hewan. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbarui janji penyediaan ini dengan berfirman, "Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Beberapa mazmur menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara Ayub, dan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Ketiga, pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Dia juga memerintah dunia ini. Karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendak-Nya dan dalam pengawasan-Nya. Kadang-kadang Dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusan-Nya. Sekalipun demikian, Dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaan-Nya. Setelah terjadi bencana, kehidupan terus berlanjut. Tuhan sekalipun menjadikan manusia sasaran kasih-Nya yang terbesar, namun karena itu manusia diberikan tanggung jawab untuk menyatakan kasih Allah itu bukan saja kepada manusia, tetapi kepada alam semesta yang dijadikan Tuhan, termasuk hewan atau binatang yang telah ditaklukkan oleh manusia. Karena itu adalah hak yang melekat dalam tanggung jawab yang diberikan. Tuhan menyatakan bahwa binatang pun seperti manusia diperhatikan keselamatannya. Contoh kisah Nuh yang diselamat Tuhan membawa aneka hewan sehingga selamat dari kehancuran air bah dan dapat melanjutkan keturunan di bumi. Contoh perhatian seorang peternak domba sebagai pemelihara hewan terhadap dombanya sebagai hewan peliharaannya adalah yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Belas kasihan kita terhadap hewan tidak dapat dilepaskan dengan belas kasih kita kepada sesama.
Hewan adalah makhluk lemah sebab takluk oleh manusia, maka belas kasih terhadap binatang yang lemah sewajarnya timbul dan menimbulkan belas kasih terhadap sesama manusia yang lebih lemah di sekitar kita, sebab Tuhan memperhatikan setiap yang lemah termasuk binatang yang lemah tak berdaya. Dengan memberi perhatian kepada hewan peliharaan dan atau diperluas dengan aneka satwa dan tumbuhan hingga terancam punah dan telah musnah dengan dan tanpa melupakan hukum Tuhan lainnya, kita melakukan hal kecil dalam hukum Tuhan dan menyenangkan Dia yang menciptakan segala sesuatu termasuk segala jenis hewan baik di udara, air, dan daratan. Karena itu, marilah saling peduli bagi sesama dan semua ciptaan Tuhan lainnya demi menjaga kelestarian hidup dan alam untuk memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Mari kita bahas sedikit ringkasan kitab Ayub berikut ini. Penulis, kitab Ayub tidak secara spesifik menyebutkan nama penulisnya. Kandidat yang paling mungkin adalah Ayub, Elihu, Musa, dan Salomo. Tanggal penulisan kitab Ayub akan ditentukan oleh penulis kitab Ayub. Jika Musa adalah penulisnya, maka tahun yang ditulis adalah sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. Jika Salomo adalah penulisnya, maka tahun penulisannya adalah sekitar tahun 950 sebelum Masehi. Karena kita tidak mengetahui penulisnya, kita tidak dapat mengetahui tahun penulisannya. Tujuan penulisan kitab Ayub membantu kita memahami hal-hal berikut. Setan tidak dapat mendatangkan kehancuran finansial dan fisik kepada kita kecuali dengan izin Allah. Tuhan berkuasa atas apa yang setan bisa dan tidak bisa lakukan. Hal ini berada di luar kemampuan manusia untuk memahami, mengapa, di balik semua penderitaan di dunia, orang jahat akan menerima haknya secara adil. Kita tidak bisa selalu menyalahkan penderitaan dan dosa pada gaya hidup kita. Penderitaan terkadang diperbolehkan dalam hidup kita untuk menyucikan, menguji, mengajar, atau menguatkan jiwa. Tuhan tetap cukup, dan Dia layak dan meminta cinta dan pujian kita dalam segala keadaan kehidupan. Ayat kunci Ayub 1 ayat 1. Di tanah itu hiduplah seorang bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan keluar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 38 ayat 1-2. Lalu Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Katanya, siapakah yang mengaburkan nasihatku dengan perkataan tanpa pengetahuan? Ayub 42 ayat 5-6. Telingaku telah mendengar tentang engkau tetapi sekarang mataku telah melihatmu. Oleh karena itu aku merendahkan diriku sendiri dan bertobat dalam debu dan abu. Ringkasan singkat, pada awal kitab Ayub terdapat pemandangan di surga di mana setan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan bertanya kepada setan, "Sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Dan setan segera menuduh Ayub, seorang yang saleh, takut akan Tuhan hanya karena Tuhan telah memakmurkannya. Pukul semua yang dimilikinya, kata setan, dan dia pasti akan mengutukmu di depan wajahmu. Tuhan memberikan izin terbatas kepada setan untuk menguji Ayub. Mengapa orang benar menderita? Ini adalah pertanyaan yang muncul setelah Ayub kehilangan keluarga, kekayaan, dan kesehatannya. Ketiga teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar, datang untuk menghibur dia dan mendiskusikan serangkaian tragedi yang menghancurkannya.
Mereka bersikeras penderitaannya adalah hukuman atas dosa dalam hidupnya. Namun, Ayub tetap mengabdi kepada Tuhan melalui semua ini, dan berpendapat bahwa hidupnya tidak penuh dosa. Orang keempat, Elihu, memberitahu Ayub bahwa dia perlu merendahkan diri dan tunduk pada ujian yang Tuhan gunakan untuk menyucikan hidupnya. Yang terakhir, Ayub mempertanyakan diri Tuhan sendiri dan mendapatkan pelajaran berharga tentang kedaulatan Tuhan dan kebutuhannya untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayub kemudian dipulihkan kesehatannya, kebahagiaannya, dan kemakmurannya melampaui keadaan sebelumnya. Saat Ayub merenungkan penyebab penderitaannya, 3 pertanyaan muncul di benaknya, yang semuanya hanya terjawab di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di pasal 14. Pertama, di ayat 4, Ayub bertanya, "Siapakah yang dapat mengeluarkan yang tahir dari yang najis?" Tidak seorang pun. Pertanyaan Ayub datang dari hati yang menyadari bahwa ia tidak mungkin berkenan kepada Allah atau dibenarkan dalam pandangannya. Tuhan itu kudus, kita tidak. Oleh karena itu, terdapat jurang pemisah yang besar antara manusia dan Tuhan, yang disebabkan oleh dosa. Namun jawaban atas pertanyaan Ayub yang menyedihkan terdapat dalam Yesus Kristus. Dia telah membayar hukuman atas dosa kita dan menukarnya dengan kebenarannya, sehingga membuat kita dapat diterima di mata Allah. Pertanyaan Ayub yang kedua, tetapi manusia mati dan kebohongan bersujud, manusia habis masa berlakunya, dan di manakah dia? Adalah pertanyaan lain tentang kekekalan serta hidup dan mati yang hanya terjawab di dalam Kristus. Bersama Kristus, jawaban atas "di mana dia" adalah hidup kekal di surga. Tanpa Kristus, jawabannya adalah kekekalan dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat tangisan dan kertak gigi. Pertanyaan Ayub yang ketiga, yang terdapat di ayat 14, adalah, jika seseorang mati, dapatkah ia hidup kembali? Sekali lagi, jawabannya ditemukan di dalam Kristus. Kita memang hidup kembali jika kita berada di dalam Dia. Apabila yang binasa telah dibalut dengan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat binasa dengan yang tidak dapat binasa, maka terkabulah pepatah yang tertulis, "Maut telah ditelan dalam kemenangan." Di manakah, hai kematian, kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Penerapan praktis. Kitab Ayub mengingatkan kita bahwa ada konflik kosmik yang terjadi di balik layar yang biasanya tidak kita ketahui. Seringkali kita bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu, dan kita mempertanyakan atau meragukan kebaikan Tuhan, tanpa melihat gambaran keseluruhannya. Kitab Ayub mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Kita harus percaya kepada Tuhan, bukan hanya ketika kita tidak mengerti, tapi karena kita tidak mengerti. Pemazmur memberitahu kita, adapun Allah, jalannya sempurna. Jika jalan Tuhan sempurna, maka kita dapat percaya bahwa apapun yang Dia lakukan, dan apapun yang Dia izinkan, juga sempurna. Hal ini mungkin tampak mustahil bagi kita, namun pikiran kita bukanlah pikiran Tuhan. Memang benar bahwa kita tidak dapat berharap untuk memahami pikirannya dengan sempurna, seperti yang Dia ingatkan kepada kita, sebab pikiranku bukanlah pikiranmu, dan jalanmu juga bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sama seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi dari jalanmu, dan pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Meskipun demikian, tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah menaatinya.
mempercayainya, dan tunduk pada kehendaknya, baik kita memahaminya atau tidak. Melestarikan budaya, inilah yang hendak kita dalami sehingga kita akan mendapatkan suatu budaya Ayub yang harus kita lestarikan sepanjang hidup kita. Dengan mendalami teks pericope ini, maka kita akan temukan sebuah budaya kehidupan beriman Ayub. Budaya beriman inilah yang hendak kita lestarikan di dalam perjalanan hidup kita tak kala kita menghadapi beragam penderitaan. Agar kita bisa melestarikan budaya kehidupan iman Ayub itu, marilah kita mempelajari budaya iman Ayub. Dalam kitab ini ada beberapa budaya iman Ayub yang perlu kita lestarikan, yakni: pertama, Ayub berpegang teguh pada keyakinan bahwa dia benar dan mau membawa perkaranya di hadapan Allah. Ketika Ayub membawa perkaranya ke hadapan Allah, maka Allah pun memberikan responnya. Kalimat pertama yang Allah katakan adalah, "Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan?" Allah ingin mengatakan bagaimana Ayub bisa berkata-kata tentang sesuatu yang dia tidak tahu dan mau membawa perkaranya di hadapan Allah. Setelah itu Allah menantang Ayub untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kita total ada 77 pertanyaan retoris yang diajukan Allah kepada Ayub. Tentu saja Ayub sama sekali tidak bisa menjawab satupun dari pertanyaan-pertanyaan ini. Allah memulai pertanyaannya mirip dengan alur penciptaan di kitab Kejadian. Mulai dari karya Allah menciptakan langit dan bumi, sampai pada penciptaan binatang-binatang. Setelah semua pertanyaan ini, Allah menantang apa Ayub mau berbantah. Yang dijawab Ayub dengan segala kehancuran hati bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Menarik, setelah itu Allah tidak berhenti. Akan tetapi lanjut menantang Ayub yang mau memperkarakan kasusnya dengan memberikan lukisan tentang kuda Nil, Behemoth, dan buaya, Leviathan. Banyak perdebatan apakah kedua binatang ini adalah seperti yang digambarkan Lae, atau binatang yang sudah punah, karena ada beberapa karakteristik yang tidak sesuai dengan gambaran kuda Nil atau buaya. Tetapi tujuan Allah memberikan gambaran kedua binatang ini adalah untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Allah pencipta kedua makhluk yang begitu perkasa dan ditakuti manusia. Kedua, Ayub bertobat. Setelah itu Ayub menjawab Allah dengan mengakui kesalahannya, mencabut perkataannya, dan bertobat. Perhatikan bahwa Ayub mengulangi apa yang dikatakan Allah di pasal 38 ayat 2 tentang ketidaktahuannya tentang semua ini. Dan Ayub berkata bahwa dia memandang Allah dengan mata kepalanya sendiri. Tentu saja yang dimaksud di sini bukan memandang Allah secara langsung, karena Allah menampakkan dirinya secara supranatural melalui badai. Kita bisa yakin ini karena di Yohanes 1 ayat 18 Yohanes menulis bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah selain Yesus. Pada saat Ayub bertobat semuanya sudah berbeda. Dia sudah melepas semua keinginannya untuk memperkarakan kasusnya di hadapan Allah. Dia menerima kedaulatan dan kemuliaan Allah. Dia tahu bahwa dia hanyalah manusia yang tidak mungkin memahami Yang Maha Mulia. Ketiga, Ayub mengalami pemulihan. Setelah Ayub bertobat di hadapan Tuhan, maka keadaan Ayub dipulihkan melalui beberapa tahap. Memerintahkan Elifas, Bildad dan Zofar untuk mempersembahkan korban bakaran untuk menghapus dosa, memerlukan 7 lembu jantan dan 7 domba jantan, dan mereka harus meminta Ayub mendoakan mereka sebagai perantara. Perlu diingat bahwa Ayub dipilih Allah untuk menjadi perantara, bukan karena Ayub tidak berdosa, tetapi karena sikap hatinya yang sudah bertobat dan menerima kedaulatan Allah.
Ini merupakan gambaran awal tentang pengorbanan Kristus di kayu salib untuk memberikan anugerah keselamatan bagi semua manusia yang telah berdosa. Allah memulihkan hubungan Ayub dengan saudara-saudara, kerabat-kerabat dan teman-temannya. Mereka menyatakan ikut berduka atas malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Selain itu mereka memberi Ayub hadiah berupa uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan sudah memberikan 2 kali lipat dari semua yang dipunyai Ayub. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau semua diberi 2 kali lipat, kenapa anak-anak Ayub tetap 10? Beberapa penafsir menerangkan bahwa anak-anak yang sebelumnya telah mati dan ada di sorga, sehingga dengan yang ada sekarang sudah 2 kali jumlah sebelumnya. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Ayub masih hidup 140 tahun dan melihat anak cucunya sampai generasi keempat. Sebelumnya Ayub hanya mempunyai anak-anak. Tentunya ini juga merupakan pelipat gandaan apa yang Tuhan pernah berikan. Allah memberikan Ayub umur panjang sehingga bisa melihat anak cucu sampai generasi keempat. Apa yang hendak kita renungkan? Pertama, kita harus membudayakan dan melestarikan hati yang sungguh-sungguh mencari Allah. Saat kita membudayakan dan melestarikan mencari Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan berkenan untuk menyatakan dirinya pada kita. Kita bisa merasakan hadiratnya dan peka mendengar suaranya, kita bisa mengetahui kehendaknya, dan saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan sejati akan terjadi, sehingga kita dimampukan untuk taat melakukan kehendaknya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Tuhan dalam sikap, pikiran, dan kelakuan kita. Kedua, kita harus membudayakan dan melestarikan budaya iman bahwa kita hanya ciptaan. Kita tidak mungkin bisa memahami pencipta kita. Karena itu sikap yang benar adalah tunduk dan taat kepada Tuhan. Apabila ada suatu hal yang tidak kita mengerti, kita harus mencari Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan memohon Tuhan berkenan memberikan pencerahan. Ketiga, kita harus membudayakan dan melestarikan bahwa Allah kita maha hadir. Tetapi tingkat perkenanannya berbeda dari tempat ke tempat. Dalam kehadirannya, Allah jelas lebih berkenan di tempat ibadah daripada tempat maksiat. Karena itu dalam beribadah kita harus sungguh-sungguh menjaga sikap dan tingkah laku kita. Kita perlu ingat bahwa kita dilayakkan oleh Kristus untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Seharusnya kita tidak menyepelekan ibadah dengan datang terlambat, ngobrol sendiri waktu ibadah, main HP. Karena itu saya sangat setuju untuk ada doa pengakuan dosa di awal ibadah, sebagai pengingat bagi yang sudah percaya dan sebagai pernyataan keberdosaan bagi yang belum percaya. Karena dalam gereja Tuhan ada domba dan kambing, sehingga hal ini sangat penting. Karena ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita, kita perlu menjaga kekudusan hidup kita, bukan hanya seminggu sekali saat ibadah, tapi bahkan dalam keseharian kita, bahkan dalam pikiran dan hati kita bisa berdosa. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita, supaya kita terus diingatkan kebenaran Injil yang telah dikatakan oleh Kristus yang mengubah cara pandang dan hidup kita. Keempat, kita harus membudayakan dan melestarikan bahwa Allah memberkati hidup kita berkali-kali lipat. Ayub diberkati Allah 2 kali lipat dari yang ia pernah punya. Tetapi Yesus menjanjikan 100 kali lipat pada masa ini. Tapi kenapa orang percaya ada yang menderita? Kenapa ada yang hidup miskin? Yesus tidak bermaksud berkat itu dalam bentuk materi. Karena kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Yesus tidak pernah mengatakan hal yang baik tentang uang,
Dia mengajar kita hidup dalam kecukupan, bukan dalam keserakahan. Yang Yesus maksud adalah saat kita mengikut Dia kita akan diberkati dengan anugerah keselamatan dan saudara-saudara seiman yang saling membangun dan menolong selama kita ada di dunia yang berdosa ini. Hal ini yang akhirnya membuahkan damai sejahtera dan sukacita yang kekal. Karena itu, mari giat membudayakan dan melestarikan budaya iman Ayub dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.